Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Aima dengan NIM 22402066. Saya mahasiswa di IAIN Kediri, program studi perbankan syariah. Nah, di sini saya akan memaparkan materi-materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman, materi 1 sampai 6, mata kuliah tafsir ekonomi yang diajar oleh Bapak Ali Nurofik. Nah, langsung saja materi yang pertama yaitu memasuki materi pertama di sini adalah tafsir ayat jual beli atau kita bisa menyebutnya dengan al-bai. Nah, pengertian dalam al-bai ini sendiri ialah perdagangan atau jual beli menurut bahasa sendiri itu berarti al-bai atau al-tijarah al-mubadalah. Nah, yang berarti itu menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, kata al-bai ini dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lainnya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, jual beli secara definitif itu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan melalui cara tertentu yang pastinya bermanfaat. Nah, adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah atau Hanabilah itu bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan pemilik atau kepemilikan. Berdasarkan beberapa definisi itu dapat kita simpulkan bahwa jual beli tersebut adalah suatu akad atau persetujuan atau perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk menukarkan harta bendanya secara sukarela dan dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Nah, apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan sebaliknya pembeli menyerahkan harga dan mengambil barang, maka terjadilah saling merelakan antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, terjadilah transaksi jual beli yang dibenarkan oleh syara. Selanjutnya yaitu ada landasan hukum. Nah, jual beli tidak lepas dari aturan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, kebenaran tersebut hanya bisa kita dapatkan dari landasan hukum yang pasti, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, adapun landasan tersebut salah satu contohnya yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajallallahul bai'a wa haramar riba. Yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Ayat tersebut menerangkan bahwa Islam membenarkan adanya jual beli, begitupun dalam prakteknya. Jual beli manusia tidak boleh menzalimi begitu sesama manusia dengan cara memakan harta secara batil, kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan merelakan antara keduanya, baik secara lahir maupun batin gitu. Syafi'i mengatakan semua jenis jual beli yang dilakukan secara suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang diharamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan rukun jual beli. Nah, rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah rela dan ridho dari kedua belah pihak untuk berjual dan beli. Nah, namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan ya, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Nah, indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan qabul melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Nah, hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4, yaitu orang yang berakad, lalu orang yang berakad, penjual, dan pembeli, sigot atau ijab qabul, ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang. Nah, sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli apabila dapat memenuhi suatu syarat sah jual beli yang berlaku. Nah, syarat-syarat ini secara umum bertujuan untuk menghindari adanya persengketaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menjamin
bahwa jual beli yang dilakukan itu akan membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi tersebut. Nah, di antara syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun jual beli adalah yang pertama yaitu orang yang berakad. Nah, pelaku akad yang disyariatkan orang yang berakal dan dapat membedakan antara hak yang batil mumayyiz. Nah, materi yang kedua yaitu tafsir ayat produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yaitu produksi dalam bahasa Arab yaitu al-intaj dari akar kata nataja yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Nah, produksi adalah menciptakan manfaat atas suatu benda. Nah, secara terminologi, kata produksi berarti menciptakan dan menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Nah, kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari semula. Secara umum, produksi yaitu penciptaan guna atau utility yang berarti kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi tertentu. Nah, pada ekonomi Islam, produksi juga merupakan bagian terpenting dari aktivitas ekonomi, bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu dari ekonomi dalam perspektif hadis Nabi. Nah, rukun ekonomi di samping konsumsi, distribusi, infak, zakat, nafkah, dan sedekah. Selanjutnya yaitu landasan kitab tafsir ayat produksi, yaitu terdapat dalam surat An-Nahl ayat 5-8. Menurut Jalaluddin Al-Mahali dalam buku tafsirnya Tafsir Jalalain, penafsiran kata mufradat pada surat An-Nahl ayat 5-8 ini adalah yang pertama yaitu binatang ternak. Dalam Al-An'am jamak dari kata Al-Na'am yang semula digunakan secara khusus untuk daging atau daging unta begitu. Unta itu disebut al-an'am karena dalam pandangan mereka atau bangsa Arab dianggap sebagai nikmat yang paling besar. Namun demikian, sebutan al-an'am dalam perkembangan selanjutnya itu digunakan untuk sebutan bagi hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, atau domba. Tidak akan pernah dikemukakan kata an'am itu sampai di dalamnya termasuk sapi atau lembu. Nah, yang kedua yaitu lawan dari kata al-bardu atau dingin. Artinya yaitu hangat atau panas dengan maksud menjadikan bulu-bulu hewan sebagai salah satu sarana penghangat atau pemanas. Yang ketiga yaitu jamak dari kata manfaat yang berarti manfaat, kegunaan, faedah atau keuntungan. Yang keempat yaitu kuda, terutama kuda tunggangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Yang kelima yaitu peranan campuran antara kuda dan keledai yang juga berfungsi atau difungsikan sebagai sarana angkutan. Nah, yang keenam yaitu keledai, terutama terkait dengan fungsinya sebagai alat bantu angkut. Begitu macam-macam ayat produksi. Yang pertama yaitu Al-Quran surat Ibrahim ayat 32-34 yang artinya yang pertama, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu sebagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dan hendaknya dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Yang kedua yaitu atau surat ayat 33. Dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan terus-menerus beredar dalam orbitnya dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Selanjutnya yaitu dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Arti yang terakhir yaitu konsep hak milik. Dalam Islam, hak milik merupakan setiap individu manusiawi fitrah yang telah melekat dalam kehidupan individu itu tidaklah bisa dihilangkan karena telah menjadi kebutuhan jiwa dalam kehidupan. Al-Quran memandang harta dengan 14 pandang realistis dan dinyatakan harta itu pandangan hidup dan kecintaan terhadap harta sebagai tabiat manusia. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46 yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi
saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, selanjutnya yaitu dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 8. Artinya, dan sesungguhnya dia manusia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Nah, hak milik adalah amanat. Milik yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Hak manusia untuk memanfaatkan barang-barang di dunia adalah dalam kedudukannya sebagai khalifah dan pengemban amanat Allah. Hal ini sesuai dengan Al-Baqarah ayat 284. Ayat produksi yang pertama yaitu dalam surat An-Nahl ayat 79 yang artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan yang tidak mengetahui sesuatu apapun, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan dari hati agar kamu bersyukur. Selanjutnya dari surat An-Nahl ayat 65, dan Allah telah menurunkan hujan dari langit lalu menghidupkan air itu bumi sesudah mati. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah. Surat An-Nahl ayat 12. Dan dia telah menundukkan untuk malam dan siang, matahari dan bulan, dan bintang-bintang itu tunduk kepada perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu pada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan yang dosa, padahal kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 188. Nah, meskipun tidak banyak begitu ayat Al-Quran yang secara spesifik membahas tentang produksi, namun ayat-ayat di atas memberikan gambaran mengenai pandangan Islam terhadap produksi dan bagaimana Islam memandang. Hikmah mempelajari ayat-ayat produksi yang pertama, memperdalam pemahaman tentang pandangan Islam terhadap produksi dan bagaimana Islam memandang kegiatan produksi. Yang kedua yaitu mengetahui prinsip-prinsip produksi menurut Al-Quran dan hadis. Seperti tugas manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah Allah, menjaga kelestarian lingkungan dan tidak memakan harta dengan jalan yang batil. Manfaat mempelajari dalam bab ini yaitu memahami bahwa produksi dalam Islam itu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardu kifayah, yaitu kebutuhan bagi banyak orang. Selanjutnya yaitu mengetahui bahwa produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi, sehingga kegiatan produksi sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan peradaban manusia dan bumi. Dengan pelajari ayat-ayat produksi dalam Al-Quran ini, kita dapat memperdalam pemahaman tentang pandangan Islam terhadap produksi dan bagaimana Islam memandang kegiatan produksi. Selain itu, kita juga dapat memahami prinsip-prinsip produksi menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sehingga dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan produksi sehari-hari, yaitu pengertian distribusi secara umum. Distribusi secara umum itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, itu penyaluran atau pembagian pengiriman kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Nah, distribusi juga dapat diartikan sebagai penyaluran barang dan jasa yang dibuat oleh produsen ke konsumen agar tersebar luas. Macam-macam ayat yang berkaitan dengan distribusi, yaitu yang pertama surat Al-Isra ayat 29 dan 30. Nah, yang pertama yaitu, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah pula engkau terlalu mengulurkannya sangat mengurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat hamba-hambanya. Surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya apa saja harta rampasan atau fa'i yang diberikan kepada Allah kepada Rasulnya, yaitu dari benda-benda, dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Nah, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Mempelajari ayat-ayat distribusi. Dengan adanya pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi melalui aktivitas pemberian seperti zakat, infak, hibah, wakaf, dan sedekah, maka diharapkan akan dapat menjembatani kesenjangan distribusi pendapat antara the have dan the have not. Ketiga, atau yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu pengertian ayat-ayat konsumsi. Nah, konsumsi berasal dari bahasa Inggris yaitu consumption.
Nah, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumsi itu diartikan sebagai yang pertama yaitu pemakaian barang-barang hasil produksi seperti pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Barang-barang yang berlangsung memenuhi keperluan hidup kita. Tafsir ayat konsumsi. Pada ayat 43 surat Al-Mursalat, Allah telah memerintahkan untuk makan dan minum dengan enak sebagai akibat dari apa yang telah dikerjakan oleh manusia. Nah, ayat ini dihubungkan dengan ayat sebelumnya yaitu 41 yang menggambarkan tentang balasan orang-orang yang bertakwa, yaitu dalam naungan yang teduh dan disediakan mata air. Kemungkinan besar hal ini menggambarkan kehidupan di surga atau kehidupan yang sejahtera dan bahagia di dunia bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah sebagai balasan pada orang-orang yang baik. Nah, sebaliknya pada ayat 46 Allah memperingatkan kepada orang-orang yang kafir yang mendustakan kebenaran bahwa kehidupan di dunia dengan segala kesenangannya hanya waktu yang pendek saja. Walaupun mereka dapat makan dan minum yang enak, tetapi nasib orang-orang yang mendustakan kebenaran tetaplah berada dalam kecelakaan begitu. Kesenangan dan kenikmatan dari segala yang dikonsumsi di dunia hanyalah berada dalam waktu yang pendek saja. Itu hikmah mempelajari ayat-ayat konsumsi. Yang pertama yaitu memahami bahwa konsumsi merupakan pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa. Nah, konsumsi bagi seorang muslim hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam menaati Allah Subhanahu wa taala yang ini memiliki indikasi positif dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat selanjutnya yaitu Al-Quran secara spesifik mengajak kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan konsumsi yang baik-baik dari karunia rezeki Allah. Nah, mungkin itu tadi pemaparan materi dari kelompok 2 atau makalah yang kedua. Saya akan membahas kelompok 3 dengan judul yaitu tafsir ayat riba. Nah, pengertian tentang riba ini riba berasal dari kata riba rabawa yang digunakan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Nah, Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ini ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya atau uangnya karena pengunduran janji-janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Nah, riba dapat timbul dalam peminjaman atau riba dain yang dan dapat pula timbul dalam perdagangan atau riba bai. Nah, riba bai terdiri dari 2 jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis tapi jumlahnya tidak seimbang, dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dilebihkan karena melibatkan jangka waktu, atau kita bisa menyebutnya dengan riba nasi'ah. Nah, dalam buku Fathul Gharib disebutkan bahwa riba dibaca dengan alim maksurah. Dalam konteks bahasa, kata ini mengindikasikan penambahan sementara. Dalam konteks istilah, riba merujuk kepada pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya tanpa mengetahui adanya kesamaan nilai menurut ketentuan syariah saat perjanjian dilakukan atau penundaan dalam penukaran kedua benda atau salah satu di antaranya. Nah, dalam buku Sulamut Taufik, riba dijelaskan sebagai penjualan salah satu dari emas atau perak dengan yang lainnya dengan menggunakan metode pembayaran secara bertahap atau tanpa penyerahan langsung. Hukum riba haram sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Nah, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 ini sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang memakai riba, yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan, tidak tentram jiwanya, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur
dalam keadaan sembarangan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapatkan azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba, dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Macam-macam riba, yang pertama ada riba fuduli, yaitu artinya lebih. Misalnya menjual salah satu dari dua barang yang sejenis yang saling dipertukarkan lebih banyak daripada yang lainnya. Misalnya menjual 10 kilogram beras dengan 11 kilogram beras. Yang dimaksud lebih ialah dalam timbangan barang yang ditimbang, takaran pada barang yang ditakar, ukuran pada barang yang diukur, dan jumlah banyak pada uang yang dipertukarkan dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada riba kordi, yaitu peminjaman dengan syarat ketentuan keuntungan bagi yang menghutangi. Kordi sama dengan pinjam. Seperti orang yang berhutang uang 100.000 dengan perjanjian akan kembali datang mengembalikan uang itu sebesar 110.000. Ribayat, yaitu perpisahan sebelum timbang terima. Misalnya orang yang membeli sepeda motor. Nah, sebelum ia menerima barang yang dibeli dari si penjual tidak boleh menjual sepeda motor itu kepada siapapun, sebab barang yang dibeli dan belum diterima masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Riba nasab, misalnya dipersyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan pembayarannya. Misal membeli barang jika tunai 100.000, tetapi kalau tidak tunai harganya menjadi 125.000. Nah, kelebihan membayar 25.000 inilah yang dinamakan riba nasab. Yang terakhir yaitu hikmah diharamkannya riba. Nah, Islam mengharamkan riba karena riba mengandung hal-hal yang sangat negatif bagi perseorangan maupun masyarakat. Ini yang pertama yaitu melenyapkan faedah hutang-hutang yang menjadi tulang punggung gotong royong atas kebajikan dan takwa. Yang kedua yaitu melenyapkan manfaat yang wajib disampaikan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu menjadi pelakunya malas bekerja keras begitu. Nah, yang keempat yaitu menimbulkan sifat menjajah dari kaum hartawan terhadap orang miskin. Yang kelima yaitu dapat menjaga keadilan sosial. Yang keenam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Lalu yang terakhir yaitu menciptakan pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan. Nah, itu tadi materi dari kelompok yang ketiga, yaitu yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang tafsir ayat sewa menyewa atau ijaroh. Langsung saja memasuki materi yaitu pengertian sewa menyewa. Nah, sewa menyewa menurut bahasa disebut dengan ijaroh atau al-ijaroh, berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad, yang berarti pengganti. Nah, menurut terminologi agama yaitu memberikan sesuatu benda kepada orang lain yang mengambil manfaatnya dengan ketentuan, dan dengan orang yang menerima benda itu memberi imbalan sebagai bayaran penggunaan manfaat barang yang dipergunakan. Nah, jadi ijarah adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan. Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk mengambil buahnya. Dengan demikian, menyewa pohon untuk dimakan buahnya tidak sah, karena pohon bukanlah manfaat. Sesuatu manfaat memiliki banyak macam. Pertama, manfaat benda, seperti penghunian rumah dan pemakaian mobil. Nah, yang kedua yaitu manfaat pekerjaan, seperti pekerjaan arsitek, tukang bangunan, tukang tenun, tukang jahit, tukang ojek, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu manfaat orang yang menyerahkan tenaganya, seperti pembantu dan buruh. Nah, jika sewa telah dilakukan, maka pemanfaatan atas sesuatu yang disewakan ada pada mustakjir atau penyewa, dan bagi yang menyewakan, dia berhak memiliki sesuatu yang diberikan dari penyewa. Karena akad ini termasuk akad tukar-menukar. Dari definisi yang telah dikemukakan beberapa tadi, dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa atau ijarah adalah suatu akad yang berarti mengambil manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dasar hukum ijarah dalam Al-Quran terdapat dalam surat At-Tolak ayat 6 yang artinya tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu, sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya sehingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.
beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan aktivitas ijarah. Yang pertama yaitu pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauannya sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini tidak boleh dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak dan keduanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain. Nah, yang kedua yaitu dalam melaksanakan akad tidak boleh adanya unsur penipuan, baik yang datangnya dari muajir ataupun datangnya dari mustajir. Banyak ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan merupakan suatu sifat yang amat dicela oleh agama. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu pemberian upah atau imbalan dalam ijarah mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa maupun yang berupa ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang dilakukan dalam bentuk ini. Imbalan ijarah biasanya berupa material untuk sewa rumah seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas dasar kerelaan dan kejujuran. Nah, aspek-aspek dalam sewa menyewa yaitu dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan atau jasa. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 4. Materi kelompok 4 begitu, langsung saja selanjutnya yaitu materi dari kelompok 5, yaitu tafsir ayat tentang utang piutang atau al-qardu. Hort atau utang piutang secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya gantinya di kemudian hari. Nah, pengertian hort menurut ulama, yang pertama menurut ulama Hanafiyah yaitu sesuatu yang diberikan dari harta mitsil atau yang memiliki perumpamaan untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu menurut ulama Malikiyah adalah sesuatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai iwat atau imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. Nah, menurut ulama Syafi'iyah yaitu qard mempunyai pengertian yang sama dengan term asalaf, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan. Nah, hakikat al-qard adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkannya, begitu. Di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembaliannya. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial, penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam, mengembalikan keuntungan oleh yang meminjamkannya, atau muktarid harta membatalkan kontrak al-qard. Nah, perjanjian qard adalah perjanjian pinjaman. Nah, dalam perjanjian qard, pemberi peminjam atau kreditor memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima peminjam akan mengembalikan peminjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika peminjaman itu diberikan. Nah, dasar-dasar hukum utang piutang atau al-qard yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Nah, dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita yang sosial yang sangat tinggi, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang atau peminjaman kepada seseorang harus didasari dengan niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini juga berarti bahwa pemberian hutang atau peminjaman seseorang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama, atau jika ada larangan dalam melakukannya. Dasar hukum ijma. Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan oleh orang. Karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Nah, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Rukun dan syarat utang piutang atau al-qard. Nah, yang pertama yaitu para pihak yang terlibat qard atau akid. Nah, pemberian pinjaman hanya disyaratkan satu hal, yakni cakap makan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Yang kedua yaitu barang yang dipinjamkan atau ma'qud alaih, objek-objek barang yang memenuhi syarat. Objek-objek
utang piutang atau barang itu harus memenuhi syarat-syarat gitu. Yang ketiga yaitu ada sigot hard, suatu bentuk muamalah yang mengikat pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya melahirkan kewajiban diperlukan adanya perjanjian antara pihak-pihak itu. Perjanjian di dalam hukum tersebut disebut dengan akad. Nah, akad ini adalah perikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Nah, sifat kerelaan ini bisa terwujud dengan jelas apabila telah nyata-nyata diucapkan secara lisan oleh kedua belah pihak. Nah, sigot terdiri dari ijab dan qabul. Nah, redaksi ijab misalnya seperti aku memberimu pinjaman, atau aku mengutangimu, atau bisa jadi ambillah barang ini dengan ganti barang yang sejenis, atau aku memberikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya. Nah, menurut pendapat yang asas itu disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan peminjaman seperti jenis transaksi lainnya. Nah, redaksi qabul disyaratkan sesuai dengan isi ijab, layaknya jual beli. Seandainya pemberi peminjaman berkata, aku mengutangimu 1000 dirham. Nah, lalu peminjam menerima 500 dirham atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Nah, utang piutang dihukumi sah apabila menggunakan kata khord, meminjami, atau salah, mengutangi, juga sah digunakan dalam sigot ijab qabul seperti telah disebutkan. Dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi peminjam, berikanlah saya utang sekian, lalu dia meminjamkannya, atau peminjam mengirim seseorang utusan kepada pemberi peminjam, lalu dia mengirimkan sejumlah harta kepadanya, maka akad khord tersebut sah. Menurut al-Ajai ijma, ulama sepakat sistem tersebut boleh dilakukan. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 5. Selanjutnya materi dari kelompok 6, yakni sistem bagi hasil atau mudorobah. Mudorobah berasal dari kata dor, berarti memukul atau berjalan. Nah, pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh modal atau 100% modalnya itu, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Nah, keuntungan usaha secara mudorobah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Nah, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola ini harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Nah, mudorobah adalah suatu kontrak kemitraan atau partnership yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis, dan kedua belah pihak ini membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama begitu. Selanjutnya yaitu hukum bagi hasil dalam Al-Quran surat As-Sad ayat 24, yang artinya dia Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu ini berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat. Nah, sebenarnya ayat ini tidak membahas khusus tentang bagi hasil, namun ayat ini merujuk pada diperbolehkannya akad musyarakah, di mana akad musyarakah tersebut masuk ke dalam bagian dari bagian hasil begitu. Nah, lafaz al-khulata dalam ayat Quran surat As-Sad ayat 24 ini bisa diartikan sebagai kayak saling bersekutu atau partnership. Nah, bersekutu dalam konteks ini adalah bekerja sama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan. Pemahaman tersebut, nah, jelas sekali bahwa pembiayaan musyarakah mendapatkan legalitas dari syariah. Landasan tafsir sistem bagi hasil terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Nah, menurut tafsir Jalalain, bahwa jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, yakni kamu dalam perjalanan sementara itu mengadakan utang piutang, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan. Ada yang membaca ruhunun, bentuk jamak dari rahnun, atau yang dipegang, yang diperkuat dengan kepercayaanmu. Sunnah menyatakan
diperbolehkannya jaminan itu di waktu mungkin dan adanya penulis, maka mengaitkannya dengan jaminan karena kepercayaan terhadap menjadi lebih kuat. Sedangkan firman-Nya dan jaminan atau barang tanggungan yang dipegang menunjukkan jaminan disyaratkan harus dipegang dan dianggap memadai walaupun si penjamin atau wakilnya tidak hadir. Nah, akan tetapi jika sebagian kaum mempercayai yang lainnya, maksudnya yang berpiutang kepada orang yang berutang dan ia tidak dapat menyediakan jaminan, maka hendaklah orang itu yang dipercayainya itu memenuhi. Maksud orang yang berutang atau amanatnya artinya hendaklah ia membayar utangnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dalam membayar utang itu, dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian maka ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dikhususkan menyebutkan di sini karena hati itulah yang menjadi tempat kesaksian, dan juga karena apabila hati berdosa maka akan diikuti oleh lainnya sehingga akan menerima hukuman sebagaimana dialami oleh semua anggota tubuhnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan sehingga tiada satupun yang tersembunyi baginya. Rukun dan syarat bagi hasil yang pertama yaitu ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul yaitu persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip antardim minkum atau sama-sama rela. Nah, di sini kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad mudharabah. Nah, si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara pelaksana akan usaha setuju dengan peranan untuk mengkontribusi kerja. Dua orang yang melakukan kerjasama atau al-aqidain. Nah, dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku dalam akad ini, yaitu pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal atau sahibul amal, sedangkan pihak kedua yaitu bertindak sebagai milik usaha, melaksanakan usaha begitu. Selanjutnya yaitu adanya modal adapun dalam modal disyaratkan begitu. Selanjutnya itu adanya pekerja atau usaha atau bisa disebut al-amal. Nisbah keuntungan. Nah, nisbah keuntungan ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Nah, mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan sahibul mal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Hal-hal yang membatalkan akad mudharabah. Yang pertama yaitu pembatalan, larangan usaha, dan pemecatan. Selanjutnya yaitu salah seorang akid meninggal dunia. Lalu selanjutnya salah seorang akid gila, dan modal rusak di tangan pengusaha. Nah, selanjutnya yaitu hikmah bagi hasil begitu. Nah, Islam mensyariatkan dan memperbolehkan sistem bagi hasil demi memberikan kemudahan kepada manusia. Nah, terkadang sebagian dari mereka memiliki harta tetapi tidak mampu mengembalikannya dan sebagian yang lain itu tidak memiliki harta tapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Karena syariat memperbolehkan muamalah ini agar masing-masing dari keduanya mendapatkan manfaat. Nah, pemilik modal memanfaatkan keahlian mudharib atau pengelola, dan mudharib memanfaatkan harta. Dengan demikian terwujudlah kerjasama harta dan amal. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Nah, jadi hikmah disyariatkan mudharabah yaitu yang pertama, agar manusia dapat melakukan kerjasama dengan masalah perdagangan, karena hal ini termasuk juga saling tolong-menolong. Lalu selanjutnya, terciptanya rasa persaudaraan, ukhuwah, dan rasa tolong-menolong yang erat antara kaum muslimin yang memiliki satu keahlian dalam bidang tertentu, sehingga kecemburuan sosial antara umat Islam dalam suatu masyarakat dapat dihindarkan. Yang ketiga yaitu untuk menghilangkan kekafiran dan kesulitan dari orang-orang fakir, serta menciptakan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari saya dari kelompok 1 sampai 6. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.